bisa disampaikan imbauan kepada para jamaah yang berangkat, mungkin apa saja yang perlu dihindari dan apa yang perlu Baik, dilakukan, Pak? eh, jemaah haji Indonesia ya khususnya ya, yang belum berangkat tentu pertama mereka itu diimbau untuk segera menyiapkan diri secara lahiriah dan batiniah. Lahiriah berarti siap fisiknya dijaga dengan baik, secara batiniah dia sudah siap secara batin menyiapkan pemahaman-pemahaman ilmu manasik yang akan dia laksanakan selama dalam perjalanan dan selama di Arab Saudi, baik Madinah maupun Mekah Al-Mukarramah. Mungkin ada teknis-teknis yang perlu dihindari, Pak, mungkin agar tidak terlalu memaksakan diri atau bagaimana? Kemudian dalam pelaksanaan ibadah haji, jamaah haji perlu ada tip-tip ya yang harus disampaikan kepada mereka itu. Pertama, mereka itu harus diberi penjelasan tentang kondisi Arab Saudi, di mana saat ini di Arab Saudi kan sedang musim panas ya, sampai katanya 43 derajat sampai bisa 45 derajat Celcius. Berarti jamaah haji harus bisa memahami itu. Dihimbau untuk banyak minum, banyak makan buah, dan menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Karena awal keberangkatan jamaah sampai ke sana tentu dia masih merupakan kegiatan yang belum menyita tenaga. Datang umroh wajib, kemudian setelah selesai umroh wajib baru ada kegiatan-kegiatan menunggu di Arafah nanti pada operasional haji. Nah, selama menunggu ini pun karena jamaah kita itu terdiri dari jamaah yang sehat, kemudian ada jamaah yang lansia, ada jamaah yang udzur. Ini yang harus diberi pemahaman. Pertama, bagi jamaah yang sehat tidak ada masalah. Dia tiap hari bolak-balik masjid Nabawi pada gelombang 1 ziarah silakan. Tapi bagi jamaah yang lansia, kemudian udzur, mereka harus diberi pemahaman bahwa ziarah itu kan sunnah. Kemudian melaksanakan sholat arba'in juga sunnah. Menjaga fisik biar sehat untuk menghadapi pelaksanaan ibadah haji, di mana ibadah haji itu ada rukun, ada wajib, ada sunat. Dahulukan rukun dan wajib haji, sementara sunat jika tidak memungkinkan bisa ditinggal. Nanti di Masjidil Haram di Mekah juga sama. Jamaah haji yang lansia, yang sepuh, yang udzur sebaiknya juga melakukan kegiatan setiap hari setelah Masjid Nabawi pada gelombang 1 ziarah silakan. Tapi bagi jamaah yang lansia, kemudian udzur, mereka harus diberi pemahaman bahwa ziarah itu kan sunnah. Kemudian melaksanakan sholat arba'in juga sunnah. Menjaga fisik biar sehat untuk menghadapi pelaksanaan ibadah haji, di mana ibadah haji itu ada rukun, ada wajib, ada sunat. Dahulukan rukun dan wajib haji, sementara sunat jika tidak memungkinkan bisa ditinggal. Nanti di Masjidil Haram di Mekah juga sama. Jamaah haji yang lansia, yang sepuh, yang udzur sebaiknya juga melakukan kegiatan setiap hari setelah selesai melaksanakan umroh wajib. Mereka itu sholat jamaah di sekitar masjid, di hotel, Jumatan di sekitar itu, sholat 5 waktu ya. Malam boleh dalam keadaan cuacanya dingin, silahkan. Tapi ini harus diberi pemahaman. Karena apa? Karena sesungguhnya jika mereka diberi pemahaman dari sisi pemahaman manasik atau ibadah, mereka sudah paham bahwa sekali sholat di Masjid Nabawi itu 1000 pahalanya. Sekali sholat Masjidil Haram katanya 100.000 pahalanya. Tetapi diberi pemahaman yang lebih luas bahwa sholat asal di tanah haram seperti di Mekah itu pahalanya sama seperti di Masjidil Haram. Itu disebutkan di dalam kitab Akhbar Mekah atau di dalam Asybah wa Nadhair. Imam Suyuti mengatakan begitu, bahwa yang dimaksud dilipat gandakan sekali sholat 100.000 itu tidak dikhususkan di Masjidil Haram, tetapi di seluruh tanah haram Mekah. Berarti jamaah haji perlu memahami ini sehingga mereka juga merasa tenang di dalam ibadahnya, kecuali jamaah yang muda yang sehat-sehat. Termasuk yang perlu dihimbau adalah mereka yang sepuh-sepuh jangan melakukan umroh berulang kali.
umroh berulang kali sebelum wukuf di Arafah. Karena ini pekerjaan atau ibadah sunat dikhawatirkan nanti pada saat berangkat ke Arafah jatuh sakit, padahal itu wukuf itu adalah rukun, belum ke Musdalifah dan Mina wajib. Sementara kalau dia lebih cenderung melakukan ibadah sunat, wajibnya ditinggalkan, itu kan salah dari sisi perhitungan dan cara dia melaksanakan ibadah. Sebaiknya dihimbau kalau melakukan umroh sunat yang berulang kali adalah setelah selesai ibadah di Arafah, Musdalifah, Mina. Saya pikir itu adalah. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Muhammad baik. Laksono. Ya. Izin.